Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas setiap hari. Sama semangatnya seperti tim Garuda kita yang mengawali pertandingan pertama di grup A Piala AFF dengan kemenangan telak pesta gol di Pakansari 5-1 atas Kamboja. Tapi tentunya di balik kemenangan besar ini, kemenangan awal ini, ada sosok yang paling penting yang berperan. Ya, kita tahu bersama, dialah Mr. John atau Coach JH, John Herman. Pelatih yang saya pikir ini berbeda dibandingkan dengan dua pelatih sebelumnya, termasuk dengan STY, termasuk dengan Patrick Kluivert. Ini menjadi momen spesial bagi seorang John Herman. Dia bagaimana sebagai motivator di dalam tim. Pendekatan strategi game plan dia berjalan dengan sangat baik. Dia sangat teliti, cerdas, bahkan tidak berhenti, terus bisa memberikan semangat, mengurusi pemain-pemain di pinggir lapangan semua, sedang bertanding dia terus berteriak, yang memberikan aba-aba itu penting. Nah, ada satu pemandangan juga yang terlihat di Pakansari kemarin, dia sempat 30 menit agak menghilang. Ya, dari bench, dia pergi ke atas di tempat mungkin analisis tim, dan dia mengawasi langsung dari atas. Kata John Herman, biar pemain-pemain itu lebih cair bermain, tidak perlu ada dia di pinggir lapangan terus, untuk bisa melihat ini, pemain lebih dewasa dalam cara bermain buat mereka. Karena dia yakin dengan kepemimpinan semua pemain-pemain dipimpin oleh Rizky Ridho sebagai pemain yang berpengalaman, ada Tom Haye di sana, ya ada Mark Locke, sehingga dia melihat aja dari atas bagaimana permainan yang dia terapkan buat tim ini itu berjalan dengan baik apa enggak. Maka dia monitor dengan bagus sebelum dia kembali lagi ke bench untuk bisa bersama-sama mengawasi jalannya pertandingan. Dan kita bisa melihat hasilnya kan bagus. 3 gol di babak pertama, 2 gol di babak kedua. Hat-trick dibuat oleh pemain debutan, ya Michel Baker. Kemudian ada 2 gol yang lahir dari kaki dari tandukan Sandy Walsh, umpan dari Tom Haye, dan juga dari pemain pengganti James Rafford yang menggantikan Mitch Baker. Dan kita bisa melihat ya bagaimana taktik, skema, strategi yang dimainkan oleh John Herman. 3-4-3 katakan, bisa berubah-ubah ya dalam hal seperti ini. Bahkan mungkin bisa turun jadi 5, di belakang 3-5-2. Itu bisa terjadi karena Eliano Rennes bisa ke kanan, bisa turun ke bawah lagi. Sehingga ada Donny Tree di kiri. Kemudian kita bisa melihat ada 3 gelandang yang sangat mobile. Dengan permainan yang sangat dengan level tinggi ya. Tiga-tiganya sudah bermain di tim senior memang luar biasa. Mark Locke, Tom Haye di sana itu sangat bagus sekali ya. Ivar Jenner juga sebagai box to box bermain sangat baik. Ini yang menyulitkan bagi Kamboja untuk bisa masuk lebih jauh karena kita punya gelandang-gelandang yang lebih secara kualitas di atas mereka. Makanya mereka tidak bisa menembak lebih dari 2 kali atau apalagi dapat on target yang banyak. 1 gol pun balasan itu dari Sok Meang itu karena ya agak kurang bagus juga untuk seorang Nadeo sehingga terlihat bahwa dia akan menjadi gol bunuh diri bagi Indonesia. Ya satu-satunya gol dari Kamboja. Tapi secara keseluruhan kita bisa melihat struktur permainan kita. Nadeo di bawah Mistar, 3 belakang. Kemudian Ridho yang memimpin. Di kanan itu ada Sandy Walsh. Di kiri ada Sain Patinama. Menarik. Sain Patinama itu kan jarang bermain sebagai bek tengah. Kalau Sandy pernah di Piala Asia bersama dengan STY dia pernah ditarik ke dalam untuk bermain dengan 3 bek. Tapi Sain itu pemandangan yang lain. Memang John Herman sudah melihat ini dan ada di Bali waktu dalam TC menghadapi Bali United. Sain coba di sini. Kenapa Sain ada di kiri? Karena Sain kan punya kekuatan, tumpuan dia ada di kiri. Sehingga ketika membentuk 3 back ini, maka kekuatan Sandy Walsh itu dengan kaki kanan, Sain dengan kaki kiri. Kontrol itu ada di Rizky Ridho. Rizky Ridho bisa bermain di back tengah dan bisa bermain di kanan. Biasanya kalau ada Jai Ises kan, Rizky Ridho akan bergerak ke kanan, Justin Hartner ada di kiri. Itu yang terjadi. Tapi sekarang Rizky Ridho yang bermain di tengah. Diapit Sandy dan Sain. Dan berjalan dengan oke sejauh ini. Donny bermain dengan mobilitas yang tinggi di kiri sama seperti dengan Eliano Rennes. Sehingga dengan 3-4-3, kalau 4 di tengah itu kan ada Donny, ada Mark Locke, ada Tom Haye di sana dan Ivar Jenner. Nah, Eliano lebih didorong ke depan, 3 Beckham Putra di kiri dan juga dengan Mitch Baker yang ada sebagai nomor 9. Dan kehadiran Mitch Baker ini oke. Kita tidak akan banyak juga bermain dengan bola-bola bawah, tapi ada bola-bola crossing yang selalu umpan direct langsung ke depan karena di sana ada sosok pemain yang tinggi 196 seperti seorang Mitch Baker kan, dan dia kita bisa melihat bisa memanfaatkan 2 assist yang presisi dari Tom Haye dan bisa menghasilkan gol lewat
tandukan kepala. Bahkan 3 umpan Tom Haye itu lahir semua dari sundulan kepala. Satu lagi dari Tom Haye ke arah Sandy Walsh yang akhirnya diselesaikan dengan baik di menit ke-24. Ya, itu gol ketiga dari Indonesia ke gawang Kamboja. Jadi kita punya banyak opsi, banyak alternatif yang diinginkan oleh John Herdman. Bermain di bawah boleh, passing-passing yang cepat, pressing yang kuat, tapi juga bola-bola lambung, bola-bola direct itu diperlukan karena ada sosok Mitch Baker dengan memanfaatkan tinggi badan dia sehingga dalam duel-duel udara kita sangat unggul. John Herdman menariknya setelah kita dirasakan aman, di babak kedua dia coba memainkan dengan beberapa pemain yang menjadi debutan, ya. Misalnya Kadek Agung dimainkan, tentunya berganti posisi dengan Mark Locke, ya. Dia mainkan Brian Fatari, menarik Sain Patinama. Itu kan sebagai upaya dia untuk bisa memberikan jam bermain kepada Brian di sini, kepada Kadek untuk lebih bagus, bisa cepat beradaptasi bermain di saat kita sudah nyaman, ya, sedang unggul melawan Kamboja. Jadi ada 5 pergantian yang dilakukan oleh John Herdman melawan Kamboja, termasuk Egy yang masuk menggantikan Ivar Jenner, ya, Jens Raven yang masuk yang menggantikan Michel Baker juga. Jadi ini kan dengan oke berjalan dengan baik. Sadil bisa mengisi posisi di kiri setelah menarik Beckham Putra keluar. Tapi keseimbangan ya terjadi juga dengan sangat baik. Jadi tidak banyak berubah, bahkan ada 2 gol kan di babak kedua dengan gol penutup dari Jens Raven. Walaupun sebenarnya ada gol ke-6 dari Tom Haye, tapi sempat dianulir ya oleh wasit. Namun secara keseluruhan saya pikir kita memang layak menang. Ya pantas untuk menang melawan Kamboja. Dari semua aspek kita unggul. Ball position apalagi sangat jauh. Kemudian dengan percobaan menembak, shot on target, ya kita unggul dari mereka. Jadi bahkan saya bilang melawan Kamboja itu kita layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Tetapi ini hanya langkah awal yang tidak perlu untuk kita bereforia berlebihan, ya. Karena masih ada step-step berikutnya. Kita masih 3 pertandingan ke depan. Timur Leste sekarang menjadi fokus. Timur Leste boleh sudah kalah 2 kali. Terakhir kemarin kalah 2-0 lawan Singapura. Dan sebelumnya kalah 7-0 dari Vietnam. Tapi tetap harus fokus, jangan kehilangan fokus. Kita butuh gol banyak melawan Timur Leste. Kalau kita bisa menang 7-8 gol kan ini bagus. Karena secara gol kita lebih tinggi setelah menang 5-1 melawan Kamboja. Dan peluang juga bagi Michel Baker untuk bisa menambah pundi-pundi gol dia, untuk bisa ada di posisi atas sebagai top skor juga terbuka. Sekarang dia bersama dengan Nguyen Din Bach sama-sama 3 gol kan dengan pemain Vietnam tersebut. Jadi tetap pemain-pemain kita harus fokus untuk menghadapi Timur Leste. Kalau bisa mencetak gol lebih dari 7 juga, mengapa tidak? Kita perlu memang untuk mendapatkan banyak gol sebelum kita diuji oleh Vietnam pada tanggal 3 di Pakansari. Karena itu kan menjadi ujian sesungguhnya. Vietnam sebagai juara bertahan dan kita akan bermain di kandang melawan mereka. Kalau kita bisa mengalahkan Vietnam, itu akan lebih bagus buat kita untuk bisa membooking tiket menuju ke babak semifinal. Sebelum pertandingan terakhir kita ke Stadion Nasional Singapura tanggal 7 Agustus menghadapi Singapura. Jadi memang bagi tim asuhan John Herdman ini ada 2 laga penting yang akan menguji kekuatan kita sesungguhnya. Vietnam dan Singapura. Karena mereka berdua kan sementara ini di klasemen grup A ada di atas kita. Singapura di atas karena 2 kali menang 6 poin. Kemudian ada Vietnam dengan 3 poin di urutan kedua dan kita urutan ketiga. Menariknya bagi kita bisa ada perubahan yang akan terjadi karena Vietnam dan Singapura akan berhadapan di saat kita melawan Timur Leste. Jadi siapapun yang kalah di sana dan kita bisa menang melawan Timur Leste dengan gol yang banyak, bisa mengkatrol, mendongkrak posisi kita, bukan tidak mungkin. Kita ada di posisi atas klasemen di grup A. Nah, makanya kita akan butuh gol yang banyak karena sangat berpengaruh di dalam hitung-hitungan nanti untuk bisa menjadi juara grup. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara tentang kemenangan kita dan bagaimana taktik yang sangat bagus bagi John Herdman. Dia bisa memainkan 3-4-3, banyak opsi lah. 4-2-3-1 sebenarnya bisa juga, 3-5-2 juga bisa dilakukan, 4-3-3 juga John Herdman bisa melakukan itu. Tapi semua itu akan dilihat dengan calon lawan, disesuaikan dengan lawan siapa yang akan dihadapi oleh timnas kita. John Herdman selalu berpikir demikian, dia step by step untuk bisa melihat semua penampilan pemain Pina akan dia analisa semua dan bisa saja ada terjadi perubahan di saat akan menghadapi Timur Leste. Tapi menghadapi Vietnam dan Singapura tentunya the winning team seperti melawan Kamboja yang harus dia tetap tampilkan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan timnas kita. Langkah awal sudah bagus, tapi kita harus bisa menunggu langkah-langkah berikutnya yang lebih spektakuler lagi yang akan dimainkan oleh Rizky Ridho dan
kawan-kawan di ajang Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup ini di tahun 2026. Wassalam, ciao.